Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizia Muhli. Saya dari kelas A 601 dengan NIM 20030107237 Prodi Akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1, yaitu mengenai identifikasi anak perusahaan PT Salim Infomas Pratama Tbk. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai profil PT Salim Infomas Pratama Tbk. Salim Infomas Pratama Tbk didirikan dengan nama PT Infomas Pratama pada tanggal 12 Agustus 1992 dan memulai kegiatan komersial pada tahun 1994. Kantor pusat Salim Infomas Pratama Tbk beralamat di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 76, Jakarta, Indonesia. Salim Infomas Pratama Tbk dan entitas-entitas anak memiliki perkebunan-perkebunan, hutan tanaman industri atau HTI, dan pabrik-pabrik di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan SIMP dan entitas-entitas anak adalah produsen minyak dan lemak nabati serta produk turunannya yang terintegrasi secara vertikal, dengan kegiatan utama mencakup pemuliaan benih kelapa sawit, mengelola dan memelihara perkebunan kelapa sawit, produksi dan penyulingan minyak kelapa sawit mentah dan minyak kelapa mentah, pengelolaan dan pemeliharaan perkebunan karet, serta proses pemasaran dan penjualan produk akhir terkait. Merek-merek utama yang dimiliki oleh PT Salim Infomas Pratama Tbk antara lain yaitu minyak goreng dengan merek Bimoli, Bimoli Special, Happy Soya Oil, D5, Amanda, dan Mahakam. Dan margarin dan lemak nabati dengan merek Simas, Palmia, Amanda, Royal Palmia, Palmia Prime, dan Malinda. Kemudian, anak perusahaan yang dikonsolidasi PT Salim Infomas Pratama Tbk antara lain yaitu yang pertama PT PP London Sumatera Indonesia Tbk atau Lonsum. Metode konsolidasi digunakan karena PT Salim Infomas Pratama Tbk memiliki kontrol penuh atau mayoritas kepemilikan terhadap Lonsum. Yang kedua yaitu PT SIMP Plantation, merupakan anak perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan menggunakan metode konsolidasi. Yang ketiga yaitu PT Gunung Mas Raya. Perusahaan ini juga termasuk dalam anak perusahaan yang dikonsolidasi karena berada di bawah kendali penuh SIMP. Yang keempat yaitu PT Inti Indosawit Subur. Anak perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis ini juga menggunakan metode konsolidasi. Kemudian anak perusahaan dengan metode ekuitas PT Salim Infomas Pratama Tbk antara lain seperti PT Asiana Gro Agung Jaya. Metode ekuitas digunakan karena PT Salim Infomas Pratama Tbk memiliki kepemilikan signifikan tetapi tidak memiliki kontrol penuh. Misalnya kepemilikannya sebesar 20-50%. Kemudian yang kedua yaitu PT Maju Aneka Sawit. Perusahaan ini diperlukan dengan metode ekuitas karena pemilikan signifikan tetapi tidak memiliki kendala penuh. Yang ketiga yaitu PT Mentari Subur Abadi. Metode ekuitas digunakan karena PT Salim Infomas Pratama Tbk memiliki kepemilikan signifikan dalam perusahaan ini, seperti PT Asiana Gro Agung Jaya dan PT Maju Aneka Sawit sebelumnya. Kemudian, anak perusahaan dengan metode biaya pada PT Salim Infomas Pratama Tbk antara lain yaitu PT Sumber Agrindo Sejahtera. Jika SIMP memiliki kepemilikan minoritas di perusahaan ini kurang dari 20% dan tidak memiliki kontrol atau pengaruh signifikan, metode biaya akan diterapkan seperti PT Sumber Agrindo Sejahtera ini. Kemudian yang kedua yaitu PT Andiro Agro. Jika kepemilikan PT Salim Infomas Pratama Tbk kurang dari 20% dan tidak ada pengaruh signifikan seperti PT Sumber Agrindo Sejahtera, maka metode biaya akan diterapkan pada perusahaan PT Andiro Agro. Metode akuntansi yang digunakan tergantung pada tingkat kepemilikan dan pengaruh PT Salim Infomas Tbk terhadap anak perusahaannya. Untuk informasi yang lebih spesifik termasuk proporsi kepemilikan dan detail metode yang digunakan. Baik, sekian materi presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan minim informasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.